Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nila Kesmawati, SPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 tentang teks ceramah. Kita akan mengupas teks ceramah mulai dari isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Sebelumnya, Ibu akan bacakan kompetensi dasar tentang pelajaran teks ceramah KD 3.6, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelajaran ini menjadi melalui pendekatan saintifik dan model problem based learning dengan metode tanya jawab, diskusi, dan presentasi, peserta didik dapat yang pertama itu mengidentifikasi struktur teks ceramah dengan tepat, yang kedua menganalisis isi dan struktur teks ceramah dengan urut dan tepat, kemudian yang ketiga itu menganalisis kebahasaan teks ceramah dengan tepat. Materi pokok 1. Isi teks ceramah. 2. Struktur teks ceramah. Yang ketiga adalah kaidah kebahasaan teks ceramah. Nah, anak-anak didikku sekalian, kemudian ada struktur teks ceramah. Yang pertama, adu pendahuluan atau pembuka. Jadi pada bagian pembuka, bagian ini berisikan salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Kemudian ada bagian pengantarnya ya. Bagian ini adalah paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya, pengantar berasal dari informasi atau berita faktual yang masih berkaitan dengan topik ceramah. Kemudian yang kedua adalah isi ceramah. Intinya berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Kemudian pada bagian isi ceramah tersebut ada juga gagasan yang berisikan ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Jadi ceramah yang baik itu akan berisi satu pokok gagasan, kemudian dikembangkan dalam subtopik. Selanjutnya yang ketiga ya adalah penutup. Jadi penutup ini berisikan tentang simpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Dan menggunakan kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Kemudian ada kata-kata yang menggunakan kata persuasif, yaitu contohnya seperti sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Kaidah kebahasaan dalam teks ceramah selanjutnya yaitu menggunakan kata ganti orang pertama, ada yang tunggal dan ada yang berbentuk kata orang kedua. Sebagai sapaan, kategori yang pertama yaitu saya, aku, mungkin juga apabila ceramahnya mengatasnamakan kelompok teks ceramah, dia akan menggunakan kata sapaan yang ditujukan para orang banyak seperti ada kata bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, atau hadirin sekalian. Kemudian menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus yang sebahasnya. Istilah-istilah muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis, misalkan eufemistis, tata krama, dan kesantunan dalam berbahasa. Nah, itulah tadi anak-anak sekalian penjelasan Ibu tentang isi, struktur, dan teks ceramah. Terima kasih.